Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama adalah Tevira Monanisa Fisabilah. Yang kedua adalah dengan saya sendiri, Alif Rizal Hamdani. Di sini kami akan sedikit menguraikan tentang Kerajaan Utsmani. Yang pertama adalah pembentukan Kerajaan Utsmani. Dalam sejarah Islam tercatat yang berhasil didirikan oleh bangsa Turki, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani setelah munculnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun atau dari 1055 sampai dengan 1300. Kemudian setelah Muhammad Al-Fatih meninggal, ia digantikan Bayazid II. Ia lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada berperang. Kelemahannya di bidang pemerintahan yang cenderung berdamai dengan musuh mengakibatkan ia tidak ditaati oleh rakyatnya, termasuk putra-putranya, karena seringnya terjadi perselisihan yang panjang antara dia dan putra-putranya. Akhirnya ia mengundurkan diri dan diganti putranya, Salim I, pada tahun 1512. Pada masa Sultan Salim I, wilayah meliputi daratan Eropa hingga Australia, Mesir, dan Afrika Utara, hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Lautan Arabia, Lautan Merah, dan Laut Tengah, dan serta Laut Hitam. Kemudian periode kesultanan pada masa kerajaan Turki Utsmani. Periode pertama yaitu Utsman I, kemudian Orghasan, kemudian Murad I, kemudian Bayazid I. Periode kedua yang pertama adalah Muhammad I, kemudian Murad II, Muhammad II, kemudian Bayazid II, Sulaiman II, dan Salim II, dan Sulaiman I Konani. Kemudian periode ketiga yaitu Sulaiman II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I, kemudian Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman III, Ahmad II, dan Mustafa II. Kemudian pada periode keempat, yang pertama adalah Ahmad III, kemudian Muhammad I, Utsman III, Mustafa III, Ahmad Hamid I, Sulaiman III, Mustafa IV, Mahmud II. Kemudian periode yang terakhir adalah periode kelima, yaitu yang pertama Abdul Majid I, Abdul Aziz, kemudian Murad V, Abdul Hamid II, Muhammad V, kemudian Muhammad VI, kemudian Mahmud Abdul Majid II. Kemudian kemajuan Turki Utsmani. Kemajuan kerajaan Turki Utsmani di berbagai bidang, seperti bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilannya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sangat sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, disiplin, dan patuh terhadap aturan. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh Said al-Asham atau Perdana Menteri, yang membawahi Pasya atau gubernur, dan di bawah gubernur
Hirdat al-Waliyah atau bupati. Untuk mengatur pemerintahan urusan negara dibentuklah undang-undang atau konun pada masa Sulaiman I yang disebut Multaqo al-Abduh. Undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Undang-undang ini memiliki arah historis yang sangat penting karena merupakan undang-undang pertama di dunia. Kemudian bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun ilmu pengetahuan tidak dapat perhatian besar Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah. Misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Al-Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansari. Masjid Al-Ansari merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Semula masjid ini dihiasi dengan kaligrafi indah. Kemudian kemajuan bidang intelektual pada masa pemerintahan Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Adapun aspek-aspek intelektual yang dicapai yaitu yang pertama, terdapat 2 surat kabar yang muncul pada masa itu, yaitu berita harian terkini VK, kemudian jurnal Tafsiri Efkyar. Yang kedua adalah terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi, juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Dalam tradisi, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Kemudian, selain itu, pada masa ini kegiatan terus berkembang pesat. Al-Baktasi dan Al-Maulazawi merupakan 2 aliran tarekat yang paling besar. Tarekat Baktasi saling berpengaruh terhadap kalangan tentara, sehingga mereka sering disebut tentara Baktasi Yenisari. Sementara tarekat Maulawi berpengaruh besar dan mendapat dukungan dari penguasa dan mengimbangi Yenisari Bekasi. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga, yakni tentang kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Pemerintahan Sultan Turki yang ke-10 yaitu Sulaiman merupakan masa pemerintahan terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya. Selama pemerintahannya berhasil meraih kesuksesan dengan masuknya beberapa wilayah di negara Turki, bahkan mempersatukan umat Islam dengan non-muslim di bawah kekuasaannya. Namun, di sisi lain, tanda-tanda keruntuhan juga sudah mulai muncul ke permukaan. Pandangan tersebut telah disebabkan oleh ketergantungan kerajaan ini kepada kesinambungan kekuatan politik seorang sultan. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam 2 periode yang berbeda pula. Yang pertama yaitu periode desentralisasi, yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II hingga tahun 1683, ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam memperebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Yang kedua, periode dekompresi, yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah pasukan satu persatu. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, dalam bukunya Syafiq Al-Maghani melihat 3 hal kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama yaitu kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan
institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan cukup lemah, cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Yang ketiga, yakni munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yakni luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan ditangani oleh masing-masing orang. Berikutnya yang tidak cakap hilangnya keadilan ini merajalela korupsi dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan dan merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Secara eksternal, yaitu timbulnya gerakan nasionalisme, bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di Balkan, khususnya dalam bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, kelompok kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga, yakni tentang kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Pemerintahan Sultan Turki yang ke-10 yaitu Sulaiman merupakan masa pemerintahan terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya. Selama pemerintahannya berhasil meraih kesuksesan dengan masuknya beberapa wilayah di negara Turki, bahkan mempersatukan umat Islam dengan non-muslim di bawah kekuasaannya. Namun, di sisi lain, tanda-tanda keruntuhan juga sudah mulai muncul ke permukaan. Pandangan tersebut telah disebabkan oleh ketergantungan kerajaan ini kepada kesinambungan kekuatan politik seorang sultan. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda pula. Yang pertama yaitu periode desentralisasi, yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II hingga tahun 1683 ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam memperebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Yang kedua, periode dekompresi yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah pasukan satu persatu. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, dalam bukunya Syafiq Al-Maghani melihat tiga hal kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama yaitu kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan cukup lemah, cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan
dan ekonomi internasional. Yang ketiga, yakni munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yakni luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan ditangani oleh masing-masing